Sobat Jaya dan Bahagia yang tercinta, saya kembali akan mendiskusikan tentang bagaimana konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan apa pengaruhnya terhadap perilaku pemeluknya. Pembahasan ini perlu karena di era medsos sekarang ini semua informasi yang dibutuhkan bisa diakses, termasuk perbandingan antar agama. Jadi kita dengan mudah bisa mengenal ciri dan kelebihan dan mungkin juga ketidaksempurnaan dari berbagai agama tersebut. Kali ini kita bahas antara agama Abrahamik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, soal identitas ketuhanan yang monoteis, dan bagaimana dengan pandangan agama-agama timur seperti Buddha, Tao, dan Konghucu dalam membahas konsep tentang Tuhan. Agama-agama Abrahamik, apalagi Islam, sangat mementingkan misi menegakkan keesaan Tuhan atau Tauhid sebagai yang paling utama. Islam, Kristen, dan Yahudi memang memiliki kekuatan dalam memberikan panduan moral, etika, dan tujuan hidup. Contohnya dalam soal keberadaan Tuhan yang esa, memberikan rasa ketertiban dibandingkan tradisi politeis yang memiliki banyak dewa dengan fungsi berbeda-beda. Kemudian dalam konsep waktu yang bergerak dari penciptaan menuju hari kiamat, memberikan rasa bahwa hidup memiliki awal dan akhir yang jelas. Kemudian agama Abrahamik seperti Islam, Yahudi, dan Kristen memiliki kitab suci yang diakui sebagai otoritas tunggal, memberi dasar yang konsisten di berbagai zaman dan tempat. Sehingga secara psikologis, agama monoteis menawarkan kepastian keberadaannya, kejelasan petunjuk moral dan sosial melalui konsep Tuhan yang personal dan absolut, aturan yang jelas, identitas komunitas yang kuat, dan narasi akhirat yang meyakinkan. Hal ini memenuhi kebutuhan manusia akan keamanan, makna hidup, dan rasa terkontrol, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dunia. Namun, jika terlalu terfokus pada perdebatan tentang konsep Tuhan, bisa jadi beberapa sisi negatif dapat muncul. Perdebatan tentang sifat dan eksistensi Tuhan itu seringkali memicu klaim kebenaran tunggal atau truth claim yang bisa menciptakan polarisasi di antara kelompok-kelompok agama atau bahkan di dalam agama yang sama. Konflik perang karena alasan agama seperti perang salib atau perseteruan sektarian di Timur Tengah itu berakar pada klaim absolut tentang Tuhan. Fokus berlebihan pada mencoba membuat logika rasional tentang Tuhan bisa menggeser perhatian dari pengalaman spiritual langsung ke perdebatan doktrinal dan hukum. Perdebatan tentang Tuhan seringkali mengarah pada sikap keyakinan yang kaku dan menolak pandangan yang berbeda, termasuk hasil temuan ilmu pengetahuan. Contohnya, perselisihan antara penganut keyakinan tentang penciptaan dunia dalam 6 hari dan Adam sebagai manusia pertama, dengan teori Darwin, misalnya tentang evolusi yang terjadi di kalangan sebagian penganut agama Abrahamik. Dalam hal ini, kita perlu jujur mengakui tentang beberapa kelebihan dari agama-agama timur yang dianut oleh masyarakat Cina, misalnya Jepang, Korea, dan Thailand, yaitu agama Konghucu, Buddha, dan Tao yang berbeda dari agama-agama teistik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Konfusianisme, Buddha, dan Tao tidak memiliki konsep Tuhan yang personal, yang mencipta seperti dalam agama monoteistik. Konsep tertinggi dalam Konfusianisme adalah Tian, yang berarti langit atau kekuatan moral yang mengatur alam semesta. Tian bukanlah Tuhan dalam arti sosok yang bisa disembah, tetapi lebih seperti hukum kosmik dan moralitas alamiah yang harus ditaati manusia. Ajaran Buddha lebih memfokuskan pada kesadaran dan hukum alam, terutama Dharma yang berisi hukum yang berlaku secara universal, bukan membahas masalah ketuhanan. Dalam beberapa aliran Buddhisme seperti Mahayana, ada konsep Buddha-Buddha dan Bodhisattva yang memiliki sifat ilahi, tetapi mereka bukan Tuhan pencipta. Nirwana yang merupakan tujuan akhir Buddhisme adalah keadaan kesadaran tertinggi, bukan pertemuan dengan Tuhan. Beberapa sekte Mahayana seperti Buddhisme Tantrayana atau Vajrayana mengenal dewa-dewa
atau makhluk spiritual, tetapi mereka lebih sebagai manifestasi energi kosmis daripada Tuhan dalam arti pencipta. Konsep tertinggi dalam Taoisme adalah Tao, yang berarti jalan atau prinsip alam semesta. Tao bukanlah sosok yang bisa disembah, tetapi lebih sebagai kekuatan alam yang mengatur keseimbangan dunia. Beberapa aliran Taoisme, terutama Taoisme religius, mengenal dewa-dewa Taoisme seperti Yu Huang Dadi, tetapi mereka bukan Tuhan pencipta, melainkan makhluk spiritual yang menjaga keseimbangan alam. Tujuan hidup adalah menyatu dengan Tao, bukan menyembah Tuhan personal. Jadi, dalam ketiga kepercayaan ini, Tuhan bukanlah sosok personal yang berkehendak, melainkan lebih sebagai hukum alam, kesadaran tertinggi, atau keseimbangan kosmis. Mengapa bangsa Cina tidak suka membahas dengan jelas sosok Tuhan? Karena sejarah dan budaya Cina membentuk pola pikir mereka yang lebih pragmatis dan fleksibel, sehingga mereka tidak merasa perlu memiliki satu gambaran sosok Tuhan yang jelas. Di Konfusianisme lebih menekankan harmoni sosial, moralitas, dan hubungan antar manusia, bukan hubungan dengan Tuhan. Di Cina, seseorang bisa menjadi Buddhis, Taois, dan Konfusianis sekaligus tanpa konflik teologis. Karena tidak ada dogma ketat tentang Tuhan, mereka lebih terbuka terhadap keyakinan yang lain. Dan hal itu juga bisa terlihat dalam kegiatan keagamaan mereka. Di mana ada kelenteng yang isinya peribadatan tiga agama sekaligus, agama Buddha, Tao, dan Konghucu. Tiga agama dalam satu kelenteng ini disebut sebagai Tridharma atau Samkhao dalam bahasa Hokkien. Contohnya, perdebatan klasik seperti apakah Tuhan bersifat personal atau impersonal, atau apakah Tuhan memiliki wujud fisik atau metafisik. Bahkan sampai ada perdebatan di Islam tentang apakah Tuhan mempunyai tangan, apakah punya singgasana beneran, apakah Al-Quran yang berisi sabda Tuhan itu diciptakan di waktu Tuhan bersabda pada Nabi, atau sejak dari awal azali alam semesta ada, sudah ada karena merupakan sabda Tuhan. Ketika perhatian terpusat pada klaim teologis, dimensi etika sosial yang seharusnya menjadi inti ajaran agama, lalu bisa terabaikan. Perdebatan mengenai nama dan sifat Tuhan seringkali lebih mendapat perhatian dibandingkan isu kemiskinan, keadilan sosial, dan perdamaian. Akibatnya, paham monoteisme yang menitikberatkan klaim absolut tentang Tuhan seringkali sulit menerima keberagaman keyakinan lain di dunia modern ini. Beberapa kelompok agama menolak kerjasama lintas agama karena menganggap keyakinan mereka lah yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Lalu, apa solusi untuk mengatasi sisi negatif klaim keyakinan sebagai satu-satunya kebenaran ini? Solusinya adalah sebaiknya pelaksanaan ajaran agama lebih fokus pada penghayatan spiritualitas universal dengan menekankan pengalaman batin dan transformasi diri, bukan sekadar dogma. Menerapkan etika universal dengan menjadikan semangat keagamaan sebagai dasar untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan hidup, dan mengadopsi pendekatan yang lebih toleran terhadap keanekaragaman keyakinan tanpa mengorbankan prinsip tauhid bagi agama Abrahamik, dan menitikberatkan pada pengalaman transendental, misalnya dengan mendorong praktek seperti zikir, kontemplasi, dan refleksi diri sebagai jalan untuk mengalami hubungan dengan Tuhan secara langsung. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka, bersifat spiritual, dan mementingkan pelaksanaan etika dan akhlak, monoteisme dapat tetap relevan tanpa terjebak dalam perdebatan teologis yang bisa memecah belah. Lalu apa yang bisa dijadikan pelajaran positif bagi agama Islam agar konsepsi tauhid tidak terjebak dalam perdebatan tentang sosok Tuhan? Pendekatannya perlu beralih dari formalisme teologis menuju penghayatan tentang esensi ilahi dalam kehidupan nyata. Daripada memusatkan perhatian pada debat teologi abstrak,
Islam bisa menonjolkan tauhid sebagai etika transformatif, yaitu membumikan kesadaran ketuhanan dalam tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Menjadikan tauhid sebagai fondasi etis untuk keadilan sosial, kepedulian lingkungan, dan kesejahteraan universal. Kita bisa belajar dari Konfusianisme, misalnya, yang lebih memusatkan perhatian pada ren atau kemanusiaan, di mana kesadaran spiritual diekspresikan melalui kebajikan sosial. Dengan menggeser fokus dari perdebatan teologis menuju pengalaman transendensi dan tanggung jawab etis, Islam dapat menawarkan tauhid yang inklusif, praktis, dan relevan dengan kebutuhan spiritual modern tanpa kehilangan akar tradisional. Pendekatan ini membuat tauhid sejalan dengan nilai-nilai universal yang ditawarkan oleh agama-agama timur, seperti harmoni dengan alam dan lingkungan pada Taoisme, saling ketergantungan antara manusia dan makhluk yang lain dalam keyakinan Buddhisme, dan prinsip kemanusiaan yang menjadi inti dari Konfusianisme. Moral etika tersebut justru akan menguatkan Islam sebagai agama yang hidup dan selalu cepat tanggap pada perubahan di dunia modern.